Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali bersama Kak Abu Asad dalam program Pesantren Anak Soleh. Dan kali ini adik-adik semuanya, Kak Abu Asad akan menyampaikan suatu tema yang menarik insya Allah. Tapi sebelumnya, kita mulai dulu adik-adik dengan sesuatu yang indah. Dan sesuatu yang indah itu adik-adik adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bunyinya adik-adik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kita boleh tidak sih adik-adik membenci seseorang, membenci teman kita, membenci orang lain, boleh tidak sih adik-adik? Adik-adik pada asalnya membenci itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ya. Membenci itu adik-adik adalah satu perkara yang harusnya kita hindari. Jangan sampai kita punya sifat benci kepada orang lain. Tapi adik-adik, kita diajarkan di dalam Islam, bolehnya kita membenci seseorang atau membenci orang, tapi bencinya kita kepada orang lain adalah disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, gimana itu caranya ya? Seperti apa contohnya adik-adik? Contohnya adik-adik, kita benci dengan orang yang dia suka berbuat durhaka sama orang tuanya. Kita benci sama dia, sama teman kita, atau sama saudara kita ya. Karena saudara kita, teman kita nih suka berbuat durhaka sama orang tuanya. Atau misalnya dia nggak pernah sholat, ya, dia nggak pernah mengerjakan yang Allah perintahkan misalnya adik-adik, yang itu adalah wajib sebenarnya adik-adik, tapi dia tidak mau mengerjakannya, kita boleh benci dia adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena ketika teman kita, saudara kita adik-adik, di mana dia itu berbuat durhaka sama orang tuanya, Allah benci. Allah benci dengan orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Maka kita juga membenci orang tersebut karena Allah benci dengan orang tersebut. Atau misalnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan yang Allah wajibkan, yang diperintahkan kepadanya, maka ketika Allah benci sama dia karena sebab itu, kita pun benci ya, karena Allah benci sama orang tersebut adik-adik. Jadi bencinya kita adik-adik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita benci sama teman karena dia pelit, gak pernah kasih kita makanan, gak pernah ngajak jalan-jalan adik-adik ya. Dia mah jalan-jalan mulu, gak pernah ngajak saya benci gak boleh tadi adik ya. Benci seperti itu gak boleh ya. Itu benci yang harus dihindari. Tapi kalau kita lihat teman kita sudah berkali-kali kita ajak sholat, berkali-kali kita mengajak kebaikan, tapi dia malah marah-marah adik-adik ya. Atau semakin dia meninggalkan, ya berarti kita benci sama orang ini. Tapi ingat adik-adik, yang kita benci adalah perbuatannya ya. Jangan orangnya dibenci adik-adik, tapi perbuatannya kita benci ya. Emang apa bedanya kalau bahasa perbuatan sama orangnya? Kalau kita benci sama perbuatannya adik-adik, maka kita berusaha menasihati dia ya. Tapi kalau kita benci dengan orangnya, ya kita akan menghindar dari dia sehingga tidak bisa memberi nasihat kepadanya. Tapi juga bisa juga adik-adik ya, kita benci sama perbuatannya dan juga kita menghindar dari dirinya. Itu boleh adik-adik. Ya kita benci perbuatannya dan juga kita menghindar darinya. Karena ketika kita membenci seseorang yang melakukan apa yang Allah haramkan, lalu kita benci perbuatannya dan kita menjauh, itulah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adik-adik. Kita boleh menjauhi teman kita yang seperti itu. Ya. Kita menjauh karena kita takut kalau teman ini akan memberikan pengaruh kepada kita, sehingga kita juga menjadi orang yang melakukan perbuatan yang sama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci lalu kita menghindar. Boleh adik-adik ya. Kita benci, kita hindar. Kita benci, kita hindar adik-adik ya. Itu adik-adik. Kita benci dan kita menghindar.
Kalau kita tidak mampu memberi nasihat kepadanya, ya sudah kita menghindar. Ya, menjauhinya adik-adik, menjauhinya agar kita tidak seperti dia. Kita tidak meniru-niru seperti dia. Kita tidak mencontoh seperti dia. Kita tidak melakukan apa yang seperti dia lakukan. Karena adik-adik, teman itu akan memberikan pengaruh. Sebagaimana sudah Abu Asa sampaikan adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya, oleh karena itu kita membenci karena Allah. Karena adik-adik, membenci karena Allah ini merupakan ikatan tali iman yang paling kuat adik-adik. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sabdakan adik-adik dari hadis ini oleh Tabrani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman." Tali iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, al-bughdu fillah, dan benci karena Allah adik-adik. Cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan tali iman yang paling kuat tuh adik-adik. Tali iman yang paling kuat. Jadi keimanan kita akan diikat dengan kuat dengan apa adik-adik? Dengan al-hubbu dan al-bughdu, yaitu dengan cinta dan benci. Tapi karena Allah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nah adik-adik, kita benci sama orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Kita benci sama teman-teman yang dia terang-terangan berbuat dosa. Nah ini dia adik-adik. Jadi ya, ada beberapa orang yang kita patut benci karena Allah. Yang pertama adik-adik, yaitu orang yang menentang hukum Allah, orang yang menentang aturan Allah. Maka orang seperti ini adik-adik, kita benci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dan kita jauhi orang yang seperti ini. Dia menentang Al-Qur'an, dia menentang sunnah Rasulullah, dia menentang Allah adik-adik. Allah perintahkan memakai jilbab karena hukumnya wajib, dia malah bilang tidak wajib. Allah mengharamkan musik, dia malah menghalalkan musik adik-adik. Kita benci orang ini, kenapa? Karena dia sudah menentang aturan Allah. Kita benci, kenapa? Karena Allah juga benci sama orang-orang yang menentang aturan Allah. Maka kita ikut benci adik-adik. Jadi ikutnya kita ini bukan karena ikut sama teman. Teman kita benci sama dia, kita ikut-ikutan. Ya udah saya benci sama dia deh. Kenapa kamu ikut benci? Kan saya teman kamu. Kan kamu benci sama dia. Ya udah saya ikut benci juga. Itu yang tidak benar adik-adik ya. Bencinya kita karena Allah. Jadi kalau mau ikut-ikutan, ikutlah di mana Allah benci dengan perbuatan tersebut, kita ikut benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adik-adik, orang yang patut kita benci karena Allah, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa adik-adik. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dinamai al-mujahirin, ya. Itu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda adik-adik, kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali al-mujahirin, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa gimana ya? Apalagi buat dosa pakai lampu, terang, jadi terang. Lagi buat dosa ada lampu gitu, bukan ada dia. Yang maksudkan terang-terangan berbuat dosa itu apa? Ini kata Rasulullah setelah melanjutkan hadis tersebut. Wa inna minal mujahirah. Dan bahwasannya orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa itu adalah an ya'malar rajulu bil-laili amalan, yaitu orang yang di malam hari berbuat dosa. Thumma kemudian yusbiha, kemudian di pagi harinya dia cerita sama orang lain. Ya. Pada adik-adik kata Rasulullah SAW, waqad satarahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutupi dosanya tersebut. Gimana sih contohnya? Contohnya gini adik-adik, si Jono lagi adik-adik ya. Si Jono malam harinya dia adik-adik mendap ya. Malam harinya dia mencuri di rumah orang. Dia ambil televisi, kulkas, AC, gimana bawanya kulkas AC berat ya, televisi ya, pokoknya barang-barang yang bisa dibawa adik-adik ya. Malam-malam ini dia mencuri dan orang-orang nggak ada yang tahu, karena udah malam kan, orang udah tidur adik-adik ya, nggak ada yang tahu. Jadi dia berhasil ya. Setelah dia berhasil, terus pagi harinya adik-adik, di mana orang-orang yang sudah nggak ada yang tahu perbuatan dia, pagi harinya dia ketemu sama teman-temannya. Dia cerita adik-adik, semalam nih
aku dengan bangga adik-adik, aku habis mencuri. Wah, berhasil aku, nggak ada yang tahu aku mencuri. Aku mencuri televisi, radio, laptop, kulkas, AC, mobil. Banyak banget adik-adik ya. Dia langsung dengan bangganya dia bilang dia sedang melakukan perbuatan itu. Padahal adik-adik, perbuatan mencuri adalah perbuatan dosa. Dan Allah nggak suka dengan hal tersebut. Ya. Tapi dia malah ceritakan, padahal Allah di malam hari sudah nutupin adik-adik, sehingga orang-orang nggak ada yang tahu dia mencuri. Tujuannya apa adik-adik? Semoga dia tertutupi itu, dia merasa kemudian bersalah adik-adik, berdosa. Akhirnya dia bisa kembalikan kembali apa yang dia curi tersebut. Tapi ini malah enggak adik-adik, sudah Allah tutupi, dia malah cerita sama teman-temannya. Udah itu bangga lagi adik-adik, dia cerita karena berhasil dengan sukses. Orang lain gak ada yang tahu, orang lain pada tidur, dia dengan suksesnya berhasil mencuri. Tapi kemudian malah dia ceritakan kepada yang lain. Padahal Allah sudah tutup adik-adik, sudah tutup dosanya. Biar dia nanti bertobat, sehingga tidak menjadi aib, malu buat dia. Ya, kalau orang lain tahu kan jadi aib adik-adik ya. Ini malah enggak adik-adik, malah dia sengaja dibuka. Dia ceritain sama temennya. Aduh, dia cerita sama temennya. Nah inilah adik-adik ini dinamakan oleh Rasulullah SAW al-mujahirin, ya, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan orang seperti ini adik-adik harus kita hindari. Jangan ditemenin dan jangan jadi temennya adik-adik. Ya, kita benci dia karena perbuatannya. Tapi kalau nanti orang ini, si Jono ini adik-adik, dia bertobat, lalu dia sudah tidak lagi mengulangi perbuatannya, dia kembalikan juga barang-barang yang sudah dia ambil kepada pemiliknya, maka saat itu kita berteman lagi dengan dia. Bahkan adik-adik, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya kita benci karena perbuatannya, kita benci karena Allah. Ketika dia tobat menjadi anak yang soleh, nggak pernah mencuri lagi, kita nggak boleh benci terus-terusan adik-adik. Dan saat itulah kemudian kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada si Jono tadi, ya, dengan karena cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu adik-adik ya. Jadi bencinya kita nggak boleh lama-lama. Kalau selama dia berbuat dosa, kita bencilah dosanya tersebut, perbuatannya tersebut, dan kita tinggalkan dia, kita jauhi dia. Tapi kalau dia sudah tobat, bahkan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, nggak pernah mencuri lagi, maka saat itu adik-adik kita ya kembali menjadi teman dia, dan kita tumbuhkan rasa cinta kita kepadanya dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas adik-adik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ya, sesungguhnya orang yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, loyalitas setia karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka kelak Allah akan mencintai dan menyayanginya. Subhanallah adik-adik. Mau gak disayangi sama Allah? Mau dong adik-adik ya. Mau gak dicintai sama Allah? Mau dong. Jangan sampai malah kita menjadi orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adik-adik semuanya, demikianlah ya. Kita benci sama orang bukan karena dia disebabkan karena dunia, tapi kita benci karena seseorang karena dia melakukan perbuatan yang Allah benci, sehingga kita benci kepadanya karena Allah, yaitu karena Allah juga benci kepada perbuatan tersebut. Tapi adik-adik semuanya, demikianlah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bunyinya apa adik-adik? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.